Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, selalu penuh dengan sukacita, kuat dalam iman dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk hari baru ini kembali kami ada karena anugerah Tuhan dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 3-4 dan ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memelihara ayam, ayam itu akan bertelur, telurnya jadi anak-anak ayam, dan makin berkembang. Anak ayam itu menjadi besar, bertelur lagi, dan menjadi anak-anak ayam lagi. Memelihara ayam, kita bisa punya banyak ayam. Kalau kita pelihara kecemasan, saudara, akan muncul kecemasan baru. Ketika kita memelihara satu kecemasan, akan lahir kecemasan yang lain. Daripada memelihara kecemasan, lebih baik memelihara ayam. Lebih menguntungkan, bisa kita makan. Singkirkan kecemasan kita, saudara, karena selalu ada jalan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 3-4 dan 11 ini dikatakan, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Goliat ini, saudara, seolah-olah tiba-tiba muncul begitu saja. Selama pertempuran selama ini, pasukan Israel tidak pernah melihat Goliat. Tapi tiba-tiba pada kesempatan konflik yang sekarang ini, muncul Goliat. Goliat tinggi besar. Tingginya bukan main-main, 6 hasta sejengkal. Dan dia bukan sekedar tinggi saja, tapi dia punya perawakan seorang prajurit. Tinggi Goliat, kalau dikonversi ke ukuran meter, adalah hampir 3 meter. Kalau menurut catatan rekor Guinness di dunia, orang tertinggi yang masih hidup saat ini adalah Sultan Kosen dari Turki. Tingginya mencapai 2,51 meter. Tapi pemegang rekor tertinggi dalam sejarah di luar Alkitab adalah Robert Wadlow yang tingginya mencapai 2,72 meter. Saul dan pasukan Israel ketakutan melihat Goliat yang tinggi besar, bagai raksasa. Selama ini kemana saja Goliat, kok tidak kelihatan? Tapi kemudian muncul dan menakutkan mereka semua, menggentarkan, menimbulkan kecemasan. Selama ini bangsa Israel melihat sepertinya keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah besar. Hanya masalah kecil yang setara dengan kemampuan mereka. Tapi tiba-tiba ada masalah besar, yaitu Goliat yang muncul. Masalah besar kadang-kadang datang dalam hidup kita, dan reaksi kita cenderung seperti Saul dan juga pasukannya. Kita menjadi cemas hati dan sangat ketakutan.
Tapi ayat ini tidak berhenti di situ, saudara. Ada Daud yang kemudian melawan Goliat. Daud tidak takut karena dia percaya ada Tuhan yang menolong dia. Dia tidak cemas karena percaya selalu ada jalan bersama dengan Tuhan. Demikianlah seharusnya kita, saudara. Masalah sebesar apapun, kita perlu menyikapinya dengan hati yang tenang dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Hadapi persoalan kita dengan iman. Hadapi dengan kuasa nama Tuhan, sehingga kita berkemenangan dan senantiasa mengalami keberkatan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan jangan takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Apapun masalah kita, saudara, jangan cemas. Singkirkan semua kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegentaran dari dalam hati kita. Karena selalu ada jalan dan selalu ada mujizat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan, bahwa di dalam setiap persoalan, sebesar apapun persoalan yang ada, pasti selalu ada jalan, karena Tuhan memberikan kami kemampuan, kekuatan dan jalan keluar. Jamah setiap hati kami yang saat ini sedang lemah, yang sedang dipenuhi kecemasan, dipenuhi dengan kekhawatiran akan berbagai persoalan, masalah dalam kehidupan. Lawatlah ya Tuhan dan penuhi setiap hati kami dan pikiran kami dengan iman semangat bahwa Tuhan selalu ada bersama, memberikan kami kekuatan dan mujizat pertolongan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.